Halo peserta didik sekalian, ketemu kembali di video pembelajaran. Untuk topik kali ini kita bahas tentang bound ruang bidang datar, di mana di video-video sebelumnya kita sudah bahas bagian dari bound ruang bidang datar itu. Yang pertama, kubus, yang kedua, balok, ketiga itu ada dengan prisma, dan yang terakhir ini itu limas. So, siapkan alat tulis kalian biar kita bahas mengenai limas. Limas itu adalah suatu bound ruang yang dibatasi oleh sisi tegak yang berbentuk segitiga. Diperhatikan, sisi tegaknya berbentuk segitiga dan alasnya berbentuk segi N. Alasnya di sini berbentuk segi N, artinya jika alasnya segitiga berarti namanya limas segitiga. Alasnya segi 4, limas segi 4. Sama dengan prisma. Perbedaannya di dalam prisma ya. Prisma sisi tegaknya berbentuk persegi panjang, sedangkan di dalam limas sisi tegaknya berbentuk segitiga. Coba diperhatikan, ini tinggi, sisi tegaknya ini berbentuk segitiga. Ya. Yang sebelah juga segitiga, samping juga segitiga. Ini alasnya berbentuk segitiga, maka dikatakan limas segitiga. Untuk jenis-jenis limas dan unsur-unsurnya, yang kedua ada limas segi 4. Alasnya berbentuk segi 4. Sisi tegaknya lihat, sisi tegaknya tetap berbentuk segitiga, ya. Yang berikutnya limas segi 5. Jadi nama dari limas itu tergantung sama alasnya, ya. Sisi tegaknya berbentuk segitiga. Atau dalam kerangka seperti ini untuk limas segi 6, ya. Sisi tegaknya juga berbentuk segitiga. Inilah yang dikatakan dengan limas dan jenis-jenis dari limas. Yang selanjutnya kita bahas unsur-unsur yang ada di limas. Yang pertama, banyak titik sudut limas itu adalah segi N, berarti N tambah 1. Sedangkan banyak rusuk limas itu untuk segi N, ya, kita gunakan 2 kali N. Sedangkan banyak sisi limas segi N itu sama dengan banyak sisinya 1 tambah N. 1 tambah N. Coba diperhatikan gambar awal. Ini limas segitiga. Segitiga berarti N-nya sama dengan 3. Maka titik sudutnya itu sama dengan N tambah 1 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Yang mana 4? 1, 2, 3, 4. Yang kedua ini kita mau cari banyak rusuk. Rusuk itu sama dengan 2 kali N, berarti 2 kali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Yang mana itu yang 6? Ini rusuk pertama, rusuk kedua, ketiga, rusuk tegak 4, 5, 6. Sedangkan bidang atau banyak sisinya itu sama dengan 1 tambah N, atau sama juga N tambah 1 ya. 1 tambah 3 sama dengan 4. Yaitu yang mana 4? Ini 1 warna biru, warna hijau belakang, warna abu-abu, dan yang depan ada 4. Gimana dengan limas segi 4? Limas segi 4 berarti titik sudutnya, titik sudut N berarti 4, itu sama dengan 4 tambah 1. Sama dengan 4 tambah 1 adalah 5. Yang mana itu yang 5? 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Demikian juga untuk sudut untuk limas yang lain ya, limas yang lain. Sedangkan rusuk itu sama dengan 2 kali N, berarti 2 kali 4 sama dengan 8. Yang mana itu rusuk yang 8? 1, 2, 3 belakang, 4 baru yang tegak ya, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini untuk menentukan unsur-unsur dari limas kita gunakan saja ketentuannya. Untuk banyak titik sudut itu adalah N tambah 1, sedangkan untuk rusuk 2 kali N, dan banyak sisi limas itu adalah 1 tambah N.
Oke, perhatikan contoh untuk peserta didik sekalian. Ini ada tabel. Kita buat ketentuannya di sini. Kalau untuk titik sudut itu adalah N tambah 1. Untuk rusuk itu tadi 2 kali N. Dan untuk sisi itu adalah 1 tambah N. Segitiga berarti 3 tambah 1, 4. 2 kali 3, 6. Untuk segitiga ini 1 tambah 3, 4. Sekarang untuk segi 4. Berarti 4 tambah 1. Di sini 5. Untuk di sini 2 kali 4, 8. Untuk di sini 1 tambah 4, 5. Untuk segi 5 juga sama, ditambah 1 berarti 6. Ya. Berarti 10. Dan untuk ini adalah 6. Untuk segi 6, 7. 2 kali 6 itu 12. 7. Segi 10, 11. 2 kali 10, 20. Dan seterusnya ya. Ini bisa kita isi dengan ketentuan rumus yang sudah kita cari tadi. Baiklah peserta didik sekalian, kita lanjut dengan jaring-jaring limas. Jaring-jaring limas. Yang pertama kita masuki dulu limas segi 5. Ini limas segi 5. Jaring-jaringnya seperti apa? Ini kita buka. Inilah dia. Ya. Alasnya berbentuk segi 5. Dan sisi tegak ini semuanya, sisi tegaknya semuanya ini berbentuk segitiga. Ya, inilah yang dikatakan limas. Ya. Limas segi 4. Jaring-jaringnya. Ya, alasnya berbentuk segi 4 persegi, sisi tegaknya juga berbentuk segitiga. Oke, dengan limas segi 6. Mana? Sama. Ini alasnya berbentuk segi 6. Sisi tegak ada di sini sebanyak 6 dan dia berbentuk segitiga. Baiklah peserta didik sekalian, gimana cara menentukan luas sisi limas? Coba. Pada limas segi 4 ini, untuk menentukan sisinya ini, luas sisi limas itu ada untuk menentukan sisi limas ini. Yang pertama ada luas alas dan ini ada luas sisi tegak. Sisi tegaknya di sini ada 4, ya. Oke. Maka dari sini untuk luas limas itu sama artinya dengan luas alas tambah luas sisi tegak. Luas alasnya tambah luas sisi tegak. Disingkat dengan luas alas itu kita buat dengan LA. Dan luas sisi tegak adalah luas sisi tegak. Ya, inilah untuk menentukan luas dari limas tersebut. Baiklah, biar lebih jelas kita bahas dulu contoh yang pertama. Oke, diketahui sebuah limas segitiga semua rusuknya sama panjang. Kebetulan limas ini rusuknya sama panjang. Mau rusuk alas atau rusuk tegak sama panjang. Hitunglah seluruh sisi limas itu. Perhatikan cara penyelesaiannya. Kita gambarkan dulu. Ini tadi limasnya. Jadi sisinya semua sama. Sekarang perhatikan dari sini, ini adalah berbentuk segitiga. Ya, berbentuk segitiga. Yang kita tahu bahwa luas segitiga itu adalah alas kali tinggi per 2. Untuk menentukan luas segitiga itu bisa kita gunakan ini rumus. Luas segitiga atau luas alas itu sama dengan ini, kita gunakan ya, S kali S kurang A, S kurang B, S kurang C. Akar. Ini S itu apa? S itu adalah setengah kali keliling. Coba diperhatikan, ini untuk segitiga yang pertama ya. Ini sebagai A, sisi-sisinya ya, B, C. Maka kita jumlahkan, saya pindahkan misalkan segitiganya ini. Segitiga pertama. Ini 8, sisinya 8. 8. Maka kita cari dulu kelilingnya. K, jumlahkan. 8 tambah 8 tambah 8. Kita jumlahkan sama dengan 24. Maka S itu adalah setengah dari K. Ya, setengah dari K. Yaitu setengah dari 24 ini ya. Setengah dari 24 sama dengan 12. Maka tinggal kita masukkan bahwa ini sama dengan akar dari S-nya ganti dengan 12, buka kurung, 12 kurang 8A, 12 kurang B-nya berapa? 8 juga. 12 kurang C-nya berapa? 8 juga. Karena kebetulan sisinya sama ya, karena kebetulan sisinya sama. Oke. Sama dengan 12. 12 kurang 8 itu adalah 4. 12 kurang 8 juga 4. 12 kurang 8, 4. Oke, maka sama dengan 16 akar
3. Inilah luas masing-masing sisi tegak. Ini 12 kita artikan 4 kali 3 kali 4, tetap kita buat dulu, kali 4 kali 4. Jadi kalau di dalam akar, biar cara cepat ya untuk peserta didik sekalian, kita lihat yang berpasangan yang boleh keluar, itu aja pengertiannya. Yang punya pasangan boleh keluar. Ini 4, pasangannya keluar dari akar jadi 1, 4. Ini 4 keluar, ada pasangannya, kali 4. Yang di dalam ini 3 kenapa nggak bisa keluar? Yaitu karena dia tidak ada pasangan. Itu cara cepatnya. 4 kali 4 itu adalah 4 kali 4 adalah 16, berarti 16 akar 3. Oke, maka luasnya adalah 16 akar 3. Luas yang diarsir ini adalah 16 akar 3. Ya. Atau bisa juga seperti ini ya, untuk peserta didik sekalian bisa kita cari misalkan luasnya ini. Luas itu sama dengan alas kali tinggi per 2. Oke, alas. Ini alas 8. Tingginya berapa? Cari dulu tinggi ini. Ini tingginya. Ini 8 berarti ini adalah 4. Berarti cari tinggi ini dulu. Tinggi kita cari dengan menggunakan tinggi kuadrat teorema Pitagoras. 8 kuadrat kurang 4 kuadrat. Ini dari mana 4? Setengahnya dari 8 ya. Ini. Maka sama dengan 8 kuadrat itu adalah 64 kurang 16. 64 kurang 16 itu adalah 48. Akar 48, maka tinggi sama dengan akar 48, yaitu akar, ya, saya buat ke sini. Akar 48 itu adalah akar 48 itu 16 kali 3. Maka akar 16 itu adalah 4. Berarti 4 akar 3 lah tinggi dari segitiganya, ya. 4 akar 3. Maka tinggal cari luasnya sama dengan alasnya tadi 8, disebutkan sini 8 kali tingginya 4 akar 3 per 2. Oke, ini kita matikan bagi 2, berarti 4. 4 kali 4 adalah 16 akar 3. Sama saja ya. Maka jawabannya 16 akar 3. Boleh kita gunakan cara yang ini, boleh gunakan cara yang ini. Oke, maka itulah luas alasnya, luas alas dari segitiga tersebut. Sekarang pertanyaan, ini sisinya kan ada 4. 1, 2, 3 sisi tegak, sisi alas ini 4. Sisinya itu ukurannya karena sama berarti dia sisinya sama, 4. Maka luas alas 16 akar 3 tambah luas sisi tegak kan ada 3. Ini yang saya tandai. 1, 2, 3. 3 kali 16 akar 3. Karena sisi tegaknya sama. Maka 16 akar 3. 3 kali 16 itu 48. 48 akar 3. Tinggal kita jumlahkan. 16 tambah 48 itu adalah 64 akar 3. Maka sisi limas tersebut adalah 64 akar 3 cm pangkat 2. Itulah cara menentukan luas dari sisi limas. Nanti kita coba bahas kembali lebih lanjut lagi tentang luas limas. Sekarang kita lanjut coba dulu untuk peserta didik sekalian soal menentukan volume dulu. Sekarang perhatikan. Soal pengantar untuk menentukan volume. Volume limas bisa kita hasilkan dari suatu kubus. Pada kubus AB, CD, F, GH di kiri ini AG, AKG itu adalah BH dan CD dan DE itu adalah diagonal ruang. Diagonal ruang. Jika panjang AB 8, ya, hitunglah volume kubus. Sebutkan nama limas segi 4 yang terdapat pada gambar. Hitunglah volume limas tersebut. Sekarang kita uraikan. Oke. Di sini dikatakan panjang rusuk dari kubus ini adalah 8. Berarti ini juga 8. Ya, ditarik garis tadi di sini, ini berbentuk limas. Coba diperhatikan berbentuk limas. Ya, volume kubus, kalau kita mau cari volume kubus itu adalah itu sisi kali sisi atau panjang kali lebar kali tinggi kalau dia balok, yaitu 8 kali 8 kali 8.
8 kali 8 kali 8 sama dengan 512 cm. Inilah volume dari kubus. Sekarang, yang kedua, dari kubus ini ada berapa limas yang terbentuk? Limas. Ada 6. Yang mana kita 6? Yang pertama lihat, alasnya ABCD. Alasnya ABCD, tingginya di P. Itu limas yang pertama, berarti limas ABCD tinggi P. Yang kedua, jika alasnya EFGH yang di atas ya, alasnya EFGH, maka tingginya P, itu juga limas yang kedua. Alasnya ADHE, ADHE tingginya di P. Limas yang keempat, BCGF, alasnya BCGF, ya. Yang kelima, jika alasnya ABFE, depan ABFE, ya. Yang berikutnya belakang CDHG atau DCHG. Berarti dari sini ada terbentuk berapa? 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa dari kubus ini bisa dibentuk limas sebanyak 6. Limasnya gimana? Ya, sama bentuk dan sama ukurannya. Sekarang kita mau cari dulu, ya. Volume limas, kita cari dulu satu, volume limas ABCD. Ya. Itu sama artinya dengan volume dari kubus kita bagi 6. Kenapa? Karena ini tadi dibagi 6. Berarti 512 dibagi 6 sama dengan 85,33. Kita indahkan dulu mengenai besarannya atau nilainya. Sekarang ini kita gunakan untuk penetapan rumus dari volume limas ya. Oke, ini gambar tadi saya pindahkan. Bahwa volume ABCD dari P atau volume limas ABCD P itu tadi dibagi 6. Maka dari sini ya, saya buat di sini boleh 8 kali 8 kali 8 ini saya buatkan biar berkaitan dengan 4. 4 kali 2. 8 itu adalah 4 kali 2. Bagi 6 ya. Ya. Boleh juga 8 kali 8 kali 4 kali ini 2/6. 2/6 itu adalah 2/6. 2/6 itu sama artinya dengan 8 kali 8 kali 4 kali 2/6 itu artinya perkecil 1/3 ya. Oke, sekarang perhatikan. Maka di sini kita pisah tadi. Maka sama artinya 8 kali 8 kali 4 kali 1/3. 8 kali 8 itu adalah 8 kali 8. Itu sama dengan luas alas. Alas. 4 itu ini 4. Ini disebut apa? Tinggi. Tinggi kali 1/3. Maka dari sini volume limas itu sama dengan volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Tinggi, ini tinggi dari limas. Inilah rumus yang kita pergunakan untuk menentukan volume dari limas. Maka rumusnya inilah kita pergunakan nanti untuk menentukan volume limas. Biar lebih jelas perhatikan contoh ya. Pada gambar di limas di kanan ini alasnya berbentuk persegi panjang dengan ukuran 11 kali 10. Jika tinggi limas 12, itulah volume. Oke, volume itu sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Yang pertama, kita cari dulu luas alas. Luas alas itu sama dengan alasnya berbentuk persegi panjang. Apa luas persegi panjang? Panjang kali lebar. Sama dengan panjangnya berapa? 11. Lebarnya 10. 11 kali 10 sama dengan 110. Oke. Maka volume sama dengan 1/3 kali 110. Luas alasnya 110 ya. Tingginya di sini adalah tinggi dari limas, yaitu berapa? 12. Kebetulan 12 ini kita bagi 3 mati 4.
maka tinggal 110 kali 4, 440 cm pangkat 3. Inilah volume dari limas tersebut. Jadi gampang saja ya, kita cari dulu luas alasnya, baru tinggal kita masukkan ke rumusnya untuk menentukan volume. Baik peserta didik sekalian, kita lanjut ke contoh yang kedua. Ya. Diketahui volume limas itu adalah 342. Jika pada segitiga ABC, siku-siku ini alasnya berbentuk segitiga ya, tapi dia segitiga siku-siku di C. AB diketahui 15, ini A ke B 15, AC diketahui 9, dan ini BC belum diketahui. Yang ditanyakan adalah tentukan tinggi. Volume diketahui 342. Volume sama dengan 1/3 kali luas alas kali tinggi. Sekarang kita mau cari luas alas. Luas alas sama dengan alas kali tinggi per 2. Kenapa alas kali tinggi per 2? Karena dia berbentuk segitiga. Ini alasnya. Saya pindahkan alasnya. Alasnya ini nih. Ya. Alasnya segitiga siku-siku. Ini siku-siku di C, ini A, ini B. Oke, ini siku-siku ini. AC diketahui ini 9. AB itu diketahui 15. Jadi tinggi belum ada diketahui. Tinggi di sini adalah BC, bukan AB. AB ini adalah sisi miring. Oke, berarti kita cari dulu tinggi dari segitiga ini. Nah, cari tingginya bahwa tingginya sama dengan terpanjang 15 ya. 15 kuadrat kurang 9 kuadrat. 15 kuadrat itu adalah 225 dikurang 9 kuadrat adalah 81. Kita kurangkan sama dengan 144. Maka tinggi sama dengan akar 144. Maka tingginya sama dengan 12. Ini tinggi dari apa? Dari segitiga ya, peserta didik sekalian, bukan tinggi limas. Karena kita bahas alas ya, ini. Oke. Maka luas alas sama dengan alas kali tinggi alasnya adalah 9. Tingginya yang mana? Yang sudah dapat tadi. 12 per 2. Mati 12 dibagi 2, 12 bagi 2 itu 6. 9 kali 6 adalah 54. Oke. Maka luas alas 54. Kita ganti ke volume limas. Volume limas sama dengan 1/3 kali luas alas berapa? Ini udah dapat 54 kali tinggi. Ini jangan salah ya, ini tinggi limas artinya. Tinggi limas. Bukan tinggi segitiga. Tinggi limas kali tinggi. Ini sudah diketahui volume berapa? 342. Oke. Ini kita matikan. 54 dibagi 3 itu adalah 18. Maka 18 kali T itu sama dengan 342. Maka tinggi sama dengan 342 dibagi dengan 18. Ya, maka tinggi limas sama dengan 342 dibagi 18 dan 19 cm. Maka tinggi dari limas adalah 19 cm. Kita lanjut contoh yang ketiga. Di sini diketahui sebuah limas berbentuk persegi dengan panjang TE. Oke, TKE, kita tarik garis dari TKE. TKE, ini panjang TKE itu adalah 5 cm ya. Panjang AB ini 6 cm. Ini juga 6 cm. Kenapa 6? Karena dia dikatakan persegi. Oke, kita cari pertama apa? Luas alas. Luas alas. Selalu langkahnya diingat. Luas alas itu sama dengan, karena dia persegi, sisi kali sisi. Karena dia persegi, yaitu sisinya berapa? 6 cm kali 6 cm. Sama dengan 36 cm pangkat 2.
Ini luas alas. Yang kedua, cari luas sisi tegak. Ya, luas sisi tegak. Saya pindahkan satu sisi tegak, TBC. Saya pindahkan di sini. Ini dia TBC, biar paham dulu. Ya, peserta didik sekalian paham. Ini B, ini C, ini T. Ya, cari ini diketahui di sini tadi E. Ini E, panjangnya ini 5. Panjang BC itu diketahui sama dengan 6 cm. Luas sisi tegak ini kan berbentuk segitiga. Apa rumus luas segitiga? Alas kali tinggi per 2. Sama dengan alasnya yang mana? 6. Oke, tingginya yang mana? Ya ini tinggi segitiga. TKE, tegak lurusnya. Ini tinggi segitiga. Pada TBC ya, berarti 5 per 2. Sama dengan ini mati, 6 bagi 2, 3. 3 kali 5 sama dengan 15 cm. Oke. Itulah untuk luas sisi tegak. Sekarang sisi tegaknya ada berapa? Ada 4. Maka di sini luas limas, permukaan limas itu sama dengan luas alas tambah jumlah luas sisi tegak. Ya. Luas sisi tegak. Luas alasnya tadi berapa? 36. Sisi tegak semuanya ada 4. Ya, ada 4. Yaitu berarti 4 kali salah satu tadi sisi luasnya adalah 15. 4 kali 15. Sama dengan 36 tambah 4 kali 15 itu adalah 60. Maka sama dengan 96 cm pangkat 2. Inilah luas dari limas tersebut. Inilah luas dari sisi limas tersebut. Sekarang coba kita cari volume ya. Volume itu rumusnya 1/3 kali luas alas kali tinggi. Tetap di sini saya ingatkan ya peserta didik, tinggi di sini adalah tinggi dari limas, yaitu yang mana? Ini TO itu adalah tinggi. Oke, sama dengan 1/3. Luas alas berapa? Ini udah ada luas alas tadi. Ini luas alas yaitu 36. 36 kali tinggi berapa? Tinggi limas. Oke, tinggi limas belum diketahui. Kita tangguhkan dulu. Kita cari dulu sini tinggi limas. Oke, ini perhatikan peserta didik sekalian. Ini saya tarik garis tadi. Ini 5 diketahui. Ini panjang A ke B. A ke B itu adalah berapa? 6. Berarti sama itu dengan, berarti O ke E, ini pertengahannya, itu berapa? 3. Perhatikan ini. Ini tinggi limas. Ini tinggi limas. Ini berbentuk segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku. Ini yang mau kita cari tinggi limas. Berarti berlaku teorema Pitagoras. Maka tinggi limas itu sama dengan TO. Ya. Maka TO kuadrat. Ingat ya peserta didik sekalian, jika itu yang terpanjang di sini adalah selalu sisi miring. Kalau di dalam segitiga siku-siku yang terpanjang itu sisi miring. Jadi kalau ditanya sisi miring dia pakai tambah, kalau ditanya sisi yang lain itu pakai kurang. Karena yang terpanjang sisi miring berarti 5 kuadrat, lihat di teorema Pitagoras. Atau bisa dilihat dari video sebelumnya ya. 5 kuadrat kurang 3 kuadrat sama dengan 25 kurang 9. Sama dengan 16. Maka tinggi limas itu sama dengan akar dari 16. Akar dari 16 itu adalah 4 cm. Maka tinggal kita masukkan, maka 1/3 kali 36 kali tingginya tadi dapat 4. Maka sama dengan, ini betulan bisa mati, habis 36 bagi 3 itu adalah 12. 12 kali 4 sama dengan 48 cm
cm pangkat 3. Inilah volume dari limas tersebut. Oke, contoh yang berikutnya, di sini diketahui bahwa volume limas itu sama dengan 520 cm pangkat 3. Jika alasnya berbentuk jajar genjang, jadi jajar genjang itu seperti apa? Ini saya gambarkan dulu jajar genjang. Ini alasnya berbentuk jajar genjang. Ini alas jajaran genjang, ini adalah tinggi jajar genjang. Luas jajar genjang itu adalah alas kali tinggi. Oke, di soal panjang alas itu 12, ini sama dengan 12. Dan panjang tingginya, tinggi dari jajar genjang ya, ini sama dengan 10. Maka luas alas itu sama dengan alas kali tinggi, berarti 12 kali 10 sama dengan 120 cm. Inilah luas alas. Oke, kita lanjut ke volume. Ya, jadi kalau kita gambar ini limasnya ya. Ini limasnya. Nah, ini limasnya. Jadi tinggi limasnya ini yang ditanya, tinggi limas ini. Oke. Maka volume itu sama dengan, volume dari limas itu adalah 1/3 kali luas alas kali tinggi. Tinggi, tetap saya ingatkan, tinggi dari limas ya. Itu volume sudah diketahui berapa? 520. Oke, tinggal kita masukkan 1/3 luas alas berapa? Ini 120 ya. 120 tinggi yang mau kita cari. Tinggi itu sama dengan 520. Ini mati, 120 bagi 3 itu bisa mati 40. Maka 40 kali tinggi sama dengan 520. Maka tinggi dari limas ya, 520 dibagi dengan 40. Oke, ini nolnya mati. Maka tinggal 52 bagi 4. 52 bagi 4 adalah 13 cm. Maka tinggi dari limas tersebut adalah 13 cm. Inilah cara menentukannya jika diketahui dari volume limas. Terima kasih untuk peserta didik sekalian. Di sini ada beberapa saya lampirkan soal, silakan dikerjakan biar kamu lebih paham lagi mengenai limas. Sampai ketemu kembali di video pembelajaran selanjutnya. Jika ada yang kurang paham, silakan ditulis di dalam kolom komentar dan saya coba akan bahas kembali di video-video selanjutnya. Terima kasih.